لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. اللهم صل وسلم وبارك. الفاتحة. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين، فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى، ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية صلاح العاقبة بالمال والذرية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآدم من نفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. halaman 49. المجلس الثامن عشر. نادرة. حكي أن الخليفة هارون الرشيد رحمه الله حلف بالطلاق أنه من أهل الجنة، فاجتمع إليه العلماء فما أفتاه أحد بذلك، فدخل عليه ابن السماك فقال: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك حزينا مهموما؟ فقال: من شأني كذا وكذا. قال ابن السماك: أسألك عن شيء، هل نويت معصية قط ثم تركتها خوفا من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين، أنت من أهل الجنة ما شاء الله، لأن الله تعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Melanjutkan dari kitab Majalis Saniyah di penghujung daripada syarah hadis yang ke-17 tentang bagaimana daripada orang-orang yang menahan hawa nafsunya dari maksiat, dari kisah yang langka, nawadir, yang jarang didengar. Dihikayatkan bahwa Khalifah Raja Harun al-Rashid dia bersumpah untuk mencerai istrinya dan dia yakin dirinya min ahlil jannah. Siapa yang berani memastikan dirinya ahlil jannah? Kalau aku bukan ahlil jannah, istriku tercerai. Maka dia menyesal, dikumpulin ulama. Coba bagaimana? Apakah jatuh cerai istriku? Aku mengaku diriku
min ahlil jannah. Kumpul ulama, enggak ada yang bisa memberikan fatwa satu pun. Ada seorang ahli fiqih, ahli tafsir terkenal, Ibnu Sammak, masuk ke kerajaannya. Dia tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa aku lihat engkau sedih? Engkau kayak orang lagi ada pikiran yang dipikirkan. Dijawab, aku punya masalah begini. Aku sumpah terhadap diriku bahwa aku ceraikan istriku karena aku pasti min ahlil jannah. Memastikan dirinya min ahlil jannah. Dijawab oleh alim Ibnu Sammak. Aku mau nanya kepada engkau, apakah engkau niat pernah berniat maksiat, mau berbuat keji, zina, lalu engkau tinggalkan, dan engkau tinggalkannya karena takut kepada Allah? Dia pikir-pikir, benar, pernah terjadi terhadap diriku. Mau berbuat zina, dia takut karena Allah, ditinggalkan berzinaan. Besar nih pahalanya. Pahalanya ini ciri-ciri orang ahli surga. Ciri-ciri yang disebut di dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Ya. Begitu juga sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi di dalam singgasana tahta arsy Rahman, di bawah teduhan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau udah diteduhin sama Allah, artinya dia ahli jannah. Kalau seorang nabi tadi dia menahan gangguan Zulaikha, ya, sehingga dia enggak mau takut karena Allah, inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, aku takut kepada Allah berbuat zina karena Allah yang memiliki alam semesta. Maka kata Ibnu Sammak, anta min ahlil jannah. Kalau begitu engkau, wahai raja, engkau min ahlil jannah. Ciri-cirimu udah ada. Kenapa? Enggak mau dia berzina, ditinggalkan maksiat itu karena takut kepada Allah. Anta min ahlil jannah. Apa dalilnya kata beliau? Dalilnya ayat Allah. Fa amma man khafa maqama rabbih. Dan barang siapa yang takut bertemu berhadapan dengan Allah nanti, wa nahan nafsah, dan ditahan nafsu hawa syahwatnya, anil hawa, untuk mengikuti hawa nafsunya berbuat yang fahisyah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagi itu orang syurga yang akan dimasuki. Dia akan kembali ke dalam syurga, artinya masuk ke dalam syurga. Tenang deh. Jadi istrinya enggak kecerai. Istrinya enggak kecerai karena disumpah. Kalau omongan aku salah ini, istriku cerai. Ya. Itu Nawadir. Dalam kitab Nawadir Turmudi ada Nawadir Imam Suyuti. Ya. Yang kedua, hikayatun tunasibu ma taqaddama qila anna rajulan min bani Israil kana fajiran musrifan ala nafsihi lamma irtakaba min al-fawahish fa ata fi masiri ala bi'rin fa idha kalbun yalhath min al-'atash faragga lahu wa ratha lahu fa nazala fi al-bi'r wa nazala khuffahu wa saqa al-kalba wa arwah fa shakara Allah azza wa jalla sun'ah wa ghafara lahu. فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان بأن قل لذلك المسرف إني قد غفرت له جميع ما اقترف برحمته على خلقي. Allah. Hikayah Bani Israel. Kata Rasulullah, hadits an Bani Israel wala haraj. Engkau ceritakan kisah-kisah Bani Israel, tidak apa-apa, tidak dosa. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Dari kisah-kisah Bani Israel. Banyak di dalam tafsir Ibnu Katsir, Khazin, tafsir-tafsir yang menceritakan tentang Bani Israel dan bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka hikayat ini katanya hampir bersamaan dengan yang di atas. Bahwa seorang di Bani Israel pemaksiat luar biasa, sudah melampaui batas terhadap dirinya, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji. Apa aja dikerjain udah. Pendosa, durhaka dia. Segala jenis perbuatan keji dia kerjain. Tapi pernah dia lagi jalan di satu sumur katanya. Dia kehausan juga, dia pengen minum. Tapi dia lihat ada anjing lagi ngejilat-ngejilat. Artinya kehausan. Dia kesian. Dia kesian itu anjing, ragga hatinya tertegur. Faragga galbuh. Artinya tipis hatinya. Dia kesian kepada anjing tersebut yang kehausan. Waratha lahu. Dan dia tolong itu anjing kehausannya. Fanazala fil bi'r. Sampai dia turun ke sumur tersebut untuk mengambil air. Bahkan dibuka sepatunya yang ada lubangnya supaya gak digayung sepatunya tersebut. Dia naik, dikasih itu anjing minum. Sampai itu anjing hilang hausnya, dahaganya. Kenyang dah si anjing, seger lagi. Maka Allah memuji ini hamba. Senang Allah. Ya, Allah mensyukuri seorang hamba, perbuatannya bagus sekali. Dia kesian kepada anjing yang haus dan diampunin dosa-dosa durhakanya tadi. Ya Allah. Dia sudah melampaui durhakanya, kekejiannya, diampunin oleh Allah dosa-dosanya. Bahkan Allah suruh seorang nabi di zaman tersebut, dikatakan di zaman Nabi Allah Musa. Ya. Katakan kepada dia bahwa orang yang pendosa tersebut yang sudah melampaui batas dosanya, kekejiannya, aku sudah ampunin dia. Masya Allah, semua dosa-dosanya. Dengan rahmatnya dia kepada anjing. Makhlukku juga. Dengan rahmatnya dia kepada anjing. Sebab dia rahmat kepada anjing, kesian kepada anjing, dia tega sama anjing. Ya, dia ambil air sampai dia turun ke sumur, dia naik lagi, dibawa air itu di sepatunya, sampai diminumin itu anjing, hilang hausnya. Itu katanya aku ampunin dosa-dosanya dia. Bilang kepada dia, Masya Allah, itu daripada rahmat kepada binatang. Khatimatul majlis, penutup dari majlis yang ke-17. Rawa Ibnu Asakir fi tarikhih. Tarikh Syam. Ibnu Asakir paling bagus tarikhnya di dalam ilmu tentang sirah. Tarikh Syam, Ibnu Asakir, boleh kita beli kitabnya itu. Dan an ba'd ashab Shibli, qala ra'aitu Shibli fi an-nawm ba'da mautih, fa qultu lahu ma fa'ala Allah bika? Qala awqafani bayna yadayhi al-karimatain. Wa qala ya Abu Bakar. Shibli disebut dengan anaknya yang nama Abu Bakar, ya. Atadri bimadza ghafartu laka? Faqultu bi salihi amali. Qala la. Faqultu bi ikhlasi fi ubudiyyati. Qala la. Faqultu bi hajji wa shaumi wa salati. Faqala lam aghfir laka bidzalik. Faqultu bi hijrati ila salihin wa ibidamati asfari wa talab al-ulum. Faqala la. Qultu ya Rabb, hadhihi al-munjiyat allati kuntu a'qidu 'alayha husna dhanni annaka biha ta'fu 'anni. Qala kullu hadhi lam aghfir lak biha. Faqultu ilahi fabimadha? قال أتذكر حين كنت تمشي على درب بغداد فوجدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد
وهي تنزوي إلى جدار من شدة البرد والثلج فأخذتها رحمة لها فأدخلتها في فرو كان عليك وقاية لها من ألم البرد فقلت نعم قال برحمتك لتلك الهرة رحمتك اللهم ارحمنا برahmatik ya arhamar rahimin. Penutup kisah majlis yang terakhir tentang rahmat kepada binatang. Diriwayat di dalam kitab Tarikh Syam, pengarangnya Imam Ibnu Asakir. Dikisahkan dari sahabat seorang ulama yang bernama Abu Bakar Shibli. Setelah meninggal Imam Shibli, ulama besar, pujangga sufi, terkenal dari Ashab Sab'in, ahli risalah, Al-Qushairiyah, yang manaqibnya disebutkan oleh Abu Nu'aim, Al-Hilyatul Awliya, Al-Asfahani, mengutipkan semua manaqib-manaqib dari 70 orang ahli risalah Al-Qushairiyah. Di antaranya Abu Bakar Shibli. Dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan jihadnya, dengan ijtihadnya, banyak amal-amalnya. Orang alim besar, sufi, meninggal. Maka sahabatnya mimpi setelah beberapa hari meninggal. Dia lihat dalam keadaan indah di dalam kuburnya, barzakhnya. Orang alim, pantas. Dimimpiin sama muridnya, gurunya dalam keadaan senang, dalam keadaan nikmat di dalam alam kuburnya. Maka ditanya, "Ma fa'allahu bika?" Apa yang Allah balas kepadamu, perbuat kepadamu wahai Abu Bakar Shibli dengan nikmat-nikmat ini banyak. Nikmat surga, nikmat kelihatan surga. Di dalam alam barzakhnya, alam kuburnya dapat rezeki dan seterusnya. Dengan sebab apa yang engkau dikasih balasan begini di dalam kuburmu sudah seperti engkau di surga dengan nikmatnya. Qala aughafani baina yadayhil karimatain. Aku dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depannya aku ditanya. Wahai Abu Bakar Shibli, atadri bimadza ghafartu lak? Allah menanya kepadanya. Nah, ini katanya impian-impian ulama, memandang Allah di dalam itu boleh. Apa di dunia enggak boleh. Di dunia enggak boleh. Tapi di akhirat atau di alam barzakh boleh. Dan cerita tidur atau mimpi boleh. Atadri bimadza ghafartu lak? Wahai Shibli, engkau tahu bagaimana aku ampunkan engkau, dengan sebab apa aku ampunkan engkau? Imam Abu Bakar Shibli berkata, bi salihi amali, ya Allah, engkau ampunkan aku dengan banyak soleh amalku. Dengan amalan solehku engkau ampuni. Kata Allah, la, bukan dari amal solehmu aku ampuni engkau. Lalu ditanya lagi, bi ikhlasi fi ubudiyati, karena aku ikhlas setiap aku ibadah dengan ikhlas. Ahli sufiyah, orang-orang ibadahnya ikhlas. Kata Allah, la, bukan dari keikhlasan ibadahmu aku ampuni engkau. Dia jawab lagi oleh Imam Abu Bakar Shibli, bi haji wa shaumi wa salati, dengan banyak hajiku, setiap tahun hajiku, dengan puasaku yang banyak sunnah atau salat malamku. Kata Allah, lam aghfir laka bidzalik. Allah, aku enggak ampunin engkau dengan sebab itu. Dah, dengan sebab salatmu, dengan hajimu, dengan puasamu, bukan itu. Ya Allah, habis. Bagaimana ya Rasul? Ya Allah. Dia jawab lagi, wa qultu bi hijrati ila salihin wa bi idamati asfari bi talabil ilm. Ya Allah, mungkin dengan sebab aku sering hijrah, mencari ilmu, mendekati orang-orang soleh, dengan musafir ke sana ke sini, dari kota ke kota, dari kota Naisabur, kota Maru, kota Baghdad, kota Syam, didatengin untuk mencari orang-orang soleh, bertemu dengan aulia-aulia, mencari ilmu kemana-mana, ke Makkah, ke Madinah. Shibli terkenal orang petualang, ya, mencari ilmu yang betul-betul menziarahi orang-orang soleh. Kata Allah, bukan dengan itu.
Aku enggak ampunin kau bukan dengan itu. Faqultu ya Rabb, ini semua amal-amalku yang aku harap-harap yang bakal menyelamatkan aku nanti di dalam barzakh, di dalam kubur. Itu amal-amal besarku yang aku yakin dengan husnudzan engkau bisa memaafkan aku, mengampuni aku dengan sebab amal-amalku yang tadi yang aku sebutkan. Dengan amal solehnya, dengan niatnya, ikhlasnya di dalam ibadah, dengan haji dan puasa dan sholatnya, dengan dia banyak berhijrah mencari orang-orang soleh, berziarah orang-orang soleh, dia musafir banyak menuntut ilmu. Bukan semuanya, kata Allah. Waduh, habis apa ini? Lalu dia berkata, Ilahi, fabimadza? Kalau itu semuanya bukan sebab yang menyelamatkan aku, yang engkau ampuni dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam barzahku, apa ya Allah sebabnya ya Allah engkau berikan ini nikmat? Kata Allah, atadzakkar hina kunta tamshi ala darbi Baghdad? Coba ingat-ingat tatkala engkau lagi jalan di jalan kampung-kampung Baghdad, di gang-gang Baghdad, di solokan-solokan Baghdad, fawajadta hirratan saghirah. Engkau dapati di situ, engkau lihat ada kucing sedikit kecil. Kucing gat adhafal bard. Udah lemah sekali kedinginan. Udah kedingin, kuncup kalau bahasa kita. Tuh kedingin, menggigil tuh kucing. Wahaya tanzawi ila jidar. Dia nyender di satu tembok sampai kedinginan karena es salju waktu itu Baghdad. Engkau ambil wahai Abu Bakar Shibli itu kucing yang kecil yang kedinginan, yang sudah lemah dengan kedinginannya, yang sudah nyender di pintu, diambil oleh Imam Shibli. Fa adkhaltaha fi faru. Engkau masukkan di dalam jaketmu yang bulu, wool. Faru itu bul ya, yang anget. Jadi dia apa? Tadi kan kedingin, dimasukkan ke jaketnya biar jadi anget. Wa kana 'alaika, yang kau pakai wigayatan laha min alamil bard, menjadi pencegah daripada sakitnya, dinginnya si kucing tersebut. Ingat itu perbuatan baikmu itu, engkau ingat, engkau ngurusin kucing yang kedinginan disolokan, ya, yang engkau peluk, masukin ke dalam jaketmu yang wool, ya. Dibilang, na'am ya Rabb, iya aku ingat itu perbuatanku. Ya Allah, ngurusin kucing kedinginan, kale sholat, kale haji, kale puasa, kale ikhlas, kale bangun malam, kale semuanya. Gala fa bi rahmatik tilkal hirrah rahimtuka. Dengan sebab engkau kesian kepada si kucing itu, aku kesian kepadamu. Aku rahmati engkau. Masya Allah. Sebabnya dia kesian namaku, rahmat nama kucing, Allah rahmatin dia. Diampunin dosa-dosanya, diberikan nikmat-nikmat di dalam barzakhnya. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma arhamna ya Allah, ampuni kami. Ya Allah kasihani kami. Berilah kami rahmat, wahai pemberi rahmat dan pemberi ampunan, wahai pemilik alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam.